Mari kita teduhkan hati kita untuk berdoa. Bapa, kami sangat bersukacita. Kami sangat bersyukur pagi yang indah ini. Kami boleh datang ke hadirat-Mu, membawa puji dan sembah kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami sebagai satu persembahan yang terbaik untuk Engkau ya Bapa. Terima kasih. Dan sebentar Tuhan, setiap anak-anak-Mu di tempat ini akan mendengarkan firman. Beri kami telinga seorang murid, agar firman ini boleh menjadi sebuah rema, kekuatan, pengharapan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya kita sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Silakan duduk. Selamat pagi, selamat bertemu kembali. Apa kabar semuanya? Senang bisa melihat wajah-wajah yang ceria. Gak terasa, saya sudah hampir 1 tahun 3 bulan pindah dari Karang ke Jakarta dan saya kembali ke tempat ini. Satu anugerah Tuhan. Terima kasih untuk pemimpin di tempat ini yang memberikan saya kesempatan untuk melayani di tempat ini. Dan saya langsung lanjut saja tanpa membuang waktu, karena waktu saya tidak banyak. Jadi judul tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan hari ini judulnya adalah perubahan hidup. Mari kita buka di Roma pasal yang ke-12 ayat kedua. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, firman Tuhan katakan dengan sangat jelas, berubahlah oleh pembaharuan budi kita, supaya kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana yang sempurna. Nah, ketika kita berbicara tentang perubahan, apa sih bayangan yang pertama kali muncul di dalam benak saudara? Kemarin ketika saya sedang merenung, yang pertama kali muncul itu, bayangan saya itu cuma seekor ulat. Coba kita perhatikan seekor ulat. Dari kondisinya yang kelihatan sangat jelek, tetapi ketika dia berubah menjadi seekor kupu-kupu, itu perubahan yang sangat menakjubkan. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika kita berbicara apa itu perubahan? Perubahan adalah sebuah proses di mana sesuatu mengalami pergeseran, perkembangan, atau modifikasi dari keadaannya yang semula menjadi keadaannya yang berbeda. Contohnya, saya bisa contohkan mungkin dari orang yang tidak mau menjadi mau. Dari orang yang tidak mampu menjadi mampu. Kalau dari segi fisik mungkin lebih mudah. Orang yang dari kurus menjadi gemuk. Orang yang gemuk menjadi kurus. Nah, itulah perubahan. Nah, hal besar terjadi karena ada keputusan kecil yang kita lakukan dan taati. Katakan amin. Sebagai orang Kristen, saudara-saudara, apa sih yang harus kita perhatikan untuk mengalami sebuah perubahan dengan baik? Hari ini kita akan sama-sama belajar ada 4 hal yang harus kita perhatikan dan itu bisa menuntun kita masuk ke dalam satu perubahan. Kita masuk ke poin yang pertama. Yang pertama, sadarilah bahwa Anda memang harus berubah. Coba colek kanan kirinya, Anda memang harus berubah. Kita buka di Yesaya pasal yang ke-43 ayat ke-19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Aku hendak membuat jalan di padang gurun, dan sungai-sungai di padang belantara. Saudara, satu hal yang harus kita perhatikan, bahwa perubahan itu bukanlah satu pilihan, melainkan satu keharusan. Oleh karena itu, kita memang harus berubah.
Nah, saudara pernah mendengar nggak satu perusahaan yang bernama Kodak? Kodak. Kodak itu adalah satu perusahaan yang sangat besar dulu yang bergerak di bidang kamera. Pada tahun 1975, ada seorang insinyur mereka yang bernama Stephen S. Sasson. Dia pernah membuat kamera digital pertama di dunia yang beresolusi sekitar 10.000 megapiksel. Tetapi ketika hal itu disampaikan kepada para petinggi Kodak hanya bilang kepada Sasson seperti ini, "That's cute, but don't tell anyone." Itu adalah penemuan yang bagus, tapi jangan beritahu siapa-siapa. Nah, saat itu para petinggi Kodak, para manajemen Kodak tidak menganggap penemuan Sasson itu sebuah penemuan yang penting. Para petinggi Kodak tidak benar-benar jatuh cinta kepada penemuan Sasson pada saat itu. Dan akhirnya pada tahun 2004, akhirnya Kodak memutuskan untuk berhenti memproduksi kamera model lama dan beralih ke kamera digital. Saudara bisa membayangkan rentang waktu hampir 30 tahun. Apa yang Kodak lakukan? Ketika Kodak berhenti memutuskan beralih ke kamera digital saat itu. Saat itu di pasar sudah begitu banyak brand-brand besar seperti Sony, seperti Nikon, Canon, dan itulah yang terjadi. Kodak saat itu menunda-nunda sebuah perubahan. Dan yang kita tahu dari data dituliskan akhirnya pada tahun Januari 2012, raksasa yang kelelahan itu yaitu Kodak akhirnya ambruk juga. Nah, dari hal ini kita bisa belajar. Jangan menunda-nunda sebuah perubahan. Mungkin contoh yang lain bisa saya lukiskan seperti ini. Kita pasti pernah mendengar kata Nokia. Saudara pasti ingat Nokia, yang berumur mungkin 40 tahun ke atas pasti sangat ingat. Nokia pun sampai hari ini masih ada. Di tahun 90-an Nokia merajai pangsa pasar ponsel. Dan apa yang terjadi ketika di tahun 2000-an awal, di situ mulai muncul yang namanya Android, muncul yang namanya iPhone. Saat itu Nokia tidak menganggap itu sebagai sebuah hal yang mengkhawatirkan. Tapi apa yang Android lakukan? Apa yang iPhone lakukan? Mereka terus berinovasi, mereka terus berubah, mereka terus menawarkan hal-hal yang sangat mudah. Dan tanpa disadari akhirnya kita tahu semuanya. Apa yang terjadi dengan Nokia? Nokia tenggelam. Persis sama seperti apa yang terjadi dengan Kodak. Nah, dari hari ini kita bisa melihat, jangan menunda-nunda sebuah perubahan. Karena memang kita harus berubah. Nah, yang kedua, poin yang kedua, hal selanjutnya yang harus kita sadari. Yang pertama tadi, Anda memang harus berubah. Poin yang kedua, Anda pasti bisa berubah. Kita buka di Yohanes pasal yang ketiga ayat ke-8. Di sini dituliskan, angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah hal-hal dengan setiap orang yang lahir dari roh. Nah, kita lanjut ke Efesus pasal yang keempat ayat ke-22 sampai ke-24. Saya bacakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harusnya menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu diperbaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Ada kalanya perubahan itu membutuhkan satu tantangan untuk dilakukan. Bahkan perubahan yang menghasilkan satu terobosan yang besar didahului oleh sebuah kekacauan yang besar.
Ada seorang tokoh yang bernama George Muller. Ia adalah satu tokoh yang iman yang sangat luar biasa. Namun saudara-saudara tahu nggak, kalau George Muller bahwa dulu sebelum ia bertobat, ia adalah seorang anak yang sangat nakal. Ia seorang pencuri, orang yang suka pesta pora, pemabuk, dan juga penipu. Tetapi pada usianya yang ke-20 tahun, ia bertobat. Dan ia berkata, pada 4 tahun awal pertobatannya, sebagai orang Kristen, ia sangat lemah di dalam segala hal. Tetapi satu hal yang sangat berbeda, ia mengalami perubahan yang begitu total di dalam dirinya. Ia menyerahkan hidupnya secara total kepada Tuhan. Dari segi kesenangan, dari segi uang, fisik, semuanya ia serahkan kepada Tuhan. Dan Tuhan menjadi segala-galanya di dalam kehidupannya. Nah, selama hidupnya saat itu Muller telah membangun 117 sekolah dan menampung lebih dari 120.000 anak-anak terlantar dan juga anak-anak yatim piatu. Ia juga menjadi gembala Bethesda yang memiliki jemaat sekitar 2.000 jiwa sebelum akhirnya ia tutup usia. Saudara perhatikan baik-baik. Jika seorang George Muller bisa berubah 180 derajat, katakan kepada kanan kiri saudara, Anda juga bisa berubah. Jangan pernah terintimidasi dengan masa lalu kita. Pengalaman yang buruk, masa lalu yang buruk, belum tentu membuat kehidupan saudara menjadi buruk. Dan itulah yang harus kita ingat. Yang penting di dalam kehidupan kita, selalu punya inisiatif untuk berubah. Evaluasilah apa yang harus kita lakukan untuk mengalami sebuah perubahan itu. Nah, saudara perhatikan, kita akan masuk ke poin ketiga. Ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, poin yang ketiga katakan Anda harus mulai berubah. Nah, di 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-17 di sini dituliskan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, firman Tuhan katakan kepada kita, siapapun yang ada di dalam Tuhan, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah lewat, yang baru sudah datang. Nah, perubahan baru disebut sebuah perubahan kalau terjadi sebuah perubahan. Saya pikir semua teman-teman, saudara pasti pernah mendengar statement itu. Saya ingat sekali beberapa waktu yang lalu, mungkin bulan yang lalu, saya didatangi seorang jemaat dan dia bilang, "Kok boleh saya minta waktu sebentar?" Saya bilang boleh. Lalu kita masuk ke satu ruangan di kantor. Nah, di situ orang itu kelihatan uring-uringan. Dia tidak tahu harus memulai dari mana. Dan di situ akhirnya dia mulai cerita. Saya tanya dia, apa sih yang kamu mau cerita? Apa sih yang kamu mau buka? Dan di situ dia mulai menceritakan. Dia bilang, saya nggak tahu harus mulai dari mana. Karena saya merasa ketika pernah ada satu sesi di mana dia mendengar firman Tuhan yang pernah saya sampaikan, dan dia merasa sangat tertemplak. Tapi dia nggak tahu harus bagaimana ngomong sama saya. Nah, di situ saya mulai menuntun teman ini. Saya bilang, ya udah kamu coba sampaikan pelan-pelan. Nah, di situ dia memulai untuk membuka semua yang pernah ia lakukan. Tepatnya ia membuka semua dosa-dosa yang ia lakukan. Dari dosa perjudian, dari dosa pencurian, dari dosa merokok, perzinahan, dan masih banyak lagi, dan boleh dibilang sangat komplit. Dan di situ saya bertanya kepada teman ini, jadi kamu mau gimana? Kamu mau berubah? Dan dia bilang, iya, saya mau berubah. Satu-satunya jalan untuk bisa mengalami perubahan, kamu harus mengaku dosamu. Dan dia bilang, oke, saya mau. Ketika saya bilang, kamu juga harus mengaku semua yang pernah kamu lakukan di belakang istrimu.
Dan di situ tiba-tiba dia agak kaget. Dia bilang, kalau itu aku gak berani kok. Kenapa? Karena saya takut ditinggal istri saya. Nah di situ dia terus bergumul. Dan akhirnya saya bilang sama dia, ya udah, kamu siapkan hati, nggak ada cara lain. Satu-satunya hal yang bisa menuntun kamu ke dalam perubahan, kamu harus datang mengaku semua dosamu kepada Tuhan. Dan juga mengaku dosamu, apa yang telah kamu lakukan di belakang istrimu. Dan singkat cerita, lewat beberapa waktu cukup lama, saya pikir 3 minggu kemudian, ketika saya konfirmasi lagi teman itu, dia bilang, oke kok, hari Senin kita ketemu. Tapi saya minta, ya mungkin didampingi. Dan saya bilang boleh, akhirnya saya sama istri saya dan teman satu lagi, kita mendampingi mereka. Ketika mereka datang, mulai bercerita, suaminya mulai membuka. Nah di situ ketika suaminya mulai buka apa yang pernah ia lakukan, istrinya di samping mulai menangis. Dari tangisan yang tidak terdengar, lama-lama tangisannya makin kencang. Dan singkat cerita, saya tidak panjang lebar, singkat cerita hari itu sebuah rekonsiliasi tercipta. Dan itulah yang terjadi. Anda pasti bisa berubah dan Anda harus mulai berubah. Awalilah sebuah perubahan lewat apa yang bisa kita lakukan. Dari hal yang paling kecil, dari diri kita sendiri. Nah, permasalahannya adalah begitu banyak orang terjebak kepada kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Itulah yang membuat mereka sulit untuk berubah. Mereka merasa tidak enak untuk meninggalkan pergaulannya yang buruk. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau kita bergaul dengan seorang penjudi, cepat atau lambat, hidup kita pasti akan berubah menjadi seorang penjudi. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka minum, cepat atau lambat, pasti kita akan menjadi seorang pemabuk. Kalau kita bergaul dengan orang yang suka gosip, suka bohong, cepat atau lambat, saudara pasti akan menjadi seorang pembohong. Kita banyak sekali menemukan kadang-kadang di luar sana ada anak kecil yang suka berbohong. Saudara tahu nggak kenapa penyebab itu semua? Karena sudah diajarkan secara tidak langsung dari orang tua mereka. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh. Biasanya hal ini sering terjadi sesudah Sinja. Biasanya kalau sesudah Sinja lewat 1 minggu, orang tua akan bertanya, nak, dapat angpau berapa? Dapat sekian, mam. Oh ya udah, sini. Angpaunya mama simpan aja, nanti kalau udah gede baru diambil ya. Paling anaknya cuma bisa. Saudara sadar nggak? Disitulah anak-anak kita pertama kali mengenal investasi bodong. Dan itulah yang terjadi tanpa kita sadari, kita seperti itu. Dan itulah yang harus lakukan. Mungkin ini terdengar seperti sebuah bercandaan yang lucu. Tapi ya, kalau yang begitu bertobat ya. Selanjutnya, poin yang keempat, kita harus terhubung dengan Tuhan. Nah di Yohanes pasal yang ke-15 ayat ke-5, di sini dituliskan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Poin keempat ini sangat penting. Mengapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita akan tahu isi hati Tuhan. Apa yang mau Tuhan, apa yang mau Tuhan mau kita kerjakan untuk Tuhan. Kita bisa merasakan itu. Bagaimana kita bisa terhubung dengan Tuhan? Sederhana. Begitu banyak hal yang bisa kita lakukan. Lewat kesan, lewat ibadah,
itulah yang bisa membuat kita terhubung dengan Tuhan. Saya mau bercerita tentang satu hal yang pernah terjadi di dalam kehidupan kami sangat lama yang lalu. Saya tidak pernah menceritakan hal ini karena ini berhubungan dengan sebuah konflik. Saya jarang sekali menceritakan tentang sebuah konflik. Tapi karena ada satu hal yang sangat penting. Satu poin penting yang ingin saya sampaikan. Nah, saudara tahu, hampir sekitar 24 sampai 25 tahun saya pernah tinggal di Bandar Lampung. Hampir 15 tahun saya pernah tinggal di Metro. Dan sisanya 9 tahun saya tinggal di Tanjung Karang dan berjemaat di MDC. Saya hampir salah sebut. Nah, ketika itu detik-detik terakhir kami mau pindah ke Tanjung Karang, saya masih ingat sekali, saya pindah ke Tanjung Karang itu bulan 5, tanggal 5 tahun 2015. Detik-detik bulan terakhir sebelum kami pindah ke Tanjung Karang, kami terlibat konflik dengan seorang teman yang sangat dekat. Boleh dibilang akibat konflik itu merusak semua aspek. Dia juga salah satu PK kita. Dan saat itu keadaan sangat tidak baik. Akibat konflik itu kita tidak bertegur sapa lagi. Dan ketika satu kali saya ingat sekali para pemimpin jemaat kita berusaha memediasi hubungan kita. Saya dipanggil satu kali ke rumah salah satu penatua. Kebetulan hari itu ada juga hamba Tuhan dari area lain yang datang di situ. Nah, ketika saya sampai di sana, kebetulan kan agendanya saat itu adalah untuk memediasi kami. Dan saya tidak tahu kenapa teman yang satu lagi yang berkonflik dengan kami, dia tidak datang. Nah, singkat cerita, jadi tidak ada penyelesaian untuk kami saat itu. Dan penyelesaian satu-satunya jalan untuk kami disarankan oleh leader, oleh pemimpin gereja kami. Dia bilang seperti ini, kalau sudah begini ya udah dikubur aja. Jujur, saat itu rasanya tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Karena selama ini kita diajarkan konflik itu harus diselesaikan, bukan dikubur. Tetapi sebagai jemaat, kita selalu diajarkan untuk tunduk dan taat kepada otoritas. Dan itulah yang terjadi. Pertimbangannya adalah saat itu kami pun juga mau pindah kota. Jadi ya sudahlah, kalau sudah begini keadaannya ya sudah, jalanin aja apa yang disarankan. Nah, singkat cerita, ketika kami pindah ke Tanjung Karang, kalau teman-teman bisa menarik garis benang merah dulu, kenapa saya tidak langsung ke MDC? Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, disitulah akhirnya ketika kita sudah mulai di gereja ini, kita mengalami satu hal yang begitu luar biasa. Ketika itu saya ingat sekali, saya sudah mulai masuk ke dalam pelayanan yang lebih dalam. Saya ingat di waktu saya sedang menyiapkan khotbah saya yang ketiga, ada satu suara ada satu dorongan yang kuat yang bilang seperti ini kepada saya, Toki, selesaikan masalahmu dengan teman yang satu ini. Nah, singkat cerita, saya bilang sama istri saya, ayo kita selesaikan sama beliau, sama teman yang satu ini. Dan saat itu saya minta istri saya untuk mengatur pertemuan dengan teman ini. Saya lupa itu hari apa. Dan kita mengatur pertemuan pas jam agak siang kalau tidak salah, di sebuah kafe di sana. Dan ketika kita sampai di sana, jujur, ketika bertemu itu adalah satu situasi yang agak canggung, di mana dulu teman yang baik menjadi teman yang tidak baik, dan akhirnya kembali dipersatukan. Nah, disitulah kita mulai bertegur sapa, kita mulai mengobrol, banyak bercerita, dan lama-lama situasi menjadi cair kembali. Nah, disitulah
Saya bertanya kepada teman ini, kok nggak melayani Tuhan lagi? Dan di situ dia agak terdiam awalnya. Lalu dia bilang begini, saya udah terlalu jauh, Ki. Dia bilang, saya udah terlalu dalam. Dan dia dan waktu dia ngomong begini, saya bisa melihat di raut wajahnya ada satu kesedihan. Dan singkat cerita sebelum pulang, dia bilang begini sama saya, boleh nggak saya kasih kamu satu saran, Ki? Saya bilang boleh kok. Dia bilang seperti ini, kalau satu hari nanti, sekarang kan kamu sudah melayani Tuhan, sudah jauh. Kalau satu hari nanti, kamu bertemu dengan orang yang terpuruk, orang yang benar-benar mengalami masalah yang dalam, jangan pernah tinggalkan dia. Jangan sampai saat orang itu berbalik dari imannya. Jujur ketika teman saya bercerita seperti itu, saya bisa menangkap pesan yang mungkin ia rasakan dulu. Satu pesan, satu nasihat yang tidak akan pernah saya lupa. Dan itu boleh menjadi satu modal untuk saya. Dan hari itu juga saya sempat menyelipkan sebuah kata, ayo kembali melayani Tuhan kok. Dan dia hanya tersenyum saat itu. Nah, singkat cerita akhirnya hari itu hubungan kami menjadi baik kembali. Satu rekonsiliasi tercipta. Satu jembatan yang pernah runtuh akhirnya bisa dibangun kembali. Dan lama sesudah itu, ketika saya sudah pindah ke Jakarta, satu kali kami balik ke Karang. Saya ingat sekali malam sebelum kami tidur, jam 9 lewat, tiba-tiba istri saya berlari kepada saya. Dia bilang, Say, coba kamu lihat ini. Dia menunjukin sebuah klip sebuah klip video di IG. Dan ketika saya lihat, saya melihat teman yang tadinya sudah tidak melayani, dia kembali ke atas mimbar. Dan di situ sangat membuat saya bersuka cita. Di situ saya merasakan satu kelegaan. Nah, saya mau kasih tahu teman-teman, ketika kita terhubung dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita lakukan, dan lakukanlah itu. Dan saya percaya, ketika engkau pun terhubung dengan Tuhan, ada bagian yang harus kamu kerjakan, dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Ketika kita berbicara tentang terhubung, terkadang kita sulit sekali melakukan satu bagian, yaitu mengampuni. Mengampuni itu bukan sebuah transaksi. Mengampuni itu murni sebuah keputusan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Tetapi mengampuni itu justru membebaskan kita dari beban kebencian yang terus mengikat. Dan itulah yang terjadi. Ketika engkau terhubung dengan Tuhan, engkau tahu apa yang Tuhan ingin untuk kita kerjakan. Hari ini ketika kita berbicara tentang perubahan hidup, Anda memang harus berubah. Sadari, Anda pasti bisa berubah. Poin yang ketiga, sadari juga, Anda harus mulai untuk berubah. Dan yang keempat, Anda harus terhubung dengan Tuhan. Dan itulah yang akan membawa satu perubahan, satu terobosan di dalam kehidupan kita.